Jadi terus apa gunanya Yesus datang? Jangan lupa Pak Dopas, Yesus datang, dia katakan, segala firman yang engkau sampaikan kepadaku ya Bapa, telah kusampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya. Wow, ternyata Yesus datang satu untuk menyampaikan firman. Sama seperti ketika kepada Nabi Musa, membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Nabi Musa lah perantaranya. Karena apa? Nabi Musa diutus oleh Allah. Nabi Musa bisa berbicara kepada Allah. Jangan lupa Pak, kitab Bapak itu sudah di sini kami Pak. Makanya ketika kami diskusi Pak, kami tidak asal congor. Tidak asal congor. Kami pakai data. Di dalam Keluaran 33 nomor 20, siapapun yang melihat Tuhan akan mati. Datang di perjanjian baru, Tuhan telah menjadi manusia, firman telah menjadi manusia. Yang melihat firman ini, firmannya yang mati Pak. Makanya saya bilang, kenapa kita berdiskusi di sini? Karena saya dari tadi sudah ngomong, saya tidak terima di Yohanes 1 nomor 29, di situ dikatakan Yesus dikiaskan anak domba Allah. Pertanyaan saya Pak, perjanjian baru menggunakan bahasa Yunani. Kenapa bisa ada nama Allah di situ Pak? Pede kalian dengan nama Theos Pak. Tolonglah Pak. Bilang sama LAI, itu nama sesembahan umat muslim. Umat muslim tidak mempercayai Yesus bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Tolonglah Pak. Ya, makanya kami di sini. Kami di sini Pak. Itu sesembahan umat muslim. Kalian jadikan Allah kami itu beranak. Dan kalian mengatakan Allah kami itu bodoh di dalam kitab kalian. Itu loh Pak Doapas. Ya, jangan seolah Bapak itu melihat sisi dari kami saja. Kenapa kalian membahas kitab kami? Kenapa kalian membahas kitab kami? Sementara misionaris sana sudah memurtadkan saudara-saudara saya. Silakan Bapak ngomong. Sambut yang baru gabung. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, tolong buka tolong buka minyak dijawab, apalagi di STT-Nias terjadi penghujatan betul-betul untuk agama kami di STT-Nias pun lebih parah lagi yang ya udah mau dilapor. Lanjut Dopas. Ya udah, bisa saya tanggapi. Oke, langsung tanggapi. Oke, ya, terima kasih. Bicara jangan dipotong. Oke, saya mau menanggapi sedikit terkait apa yang disampaikan Bu Nora tadi. Kalau memang dia tidak terima dengan adanya perlakuan yang katanya, itu kan katanya, bukan faktanya. Silahkan protes ke sana. Jangan keluar-keluar di TikTok seperti ini, gitu loh. Satu. Yang kedua, ya, kalau memang ajaranmu baik, saya rasa saudara-saudara yang dimurtadkan yang kau katakan tadi tidak akan tergoda. Ya, kembali lagi kepada manusianya, saudaraku. Kalau memang menurut dia yang dia imani itu benar-benar membawa dia kedamaian, ya, membuat hatinya senang, sejuk, ya pasti akan dia imani, gitu loh. Jadi percuma kita berdebat seperti ini setiap hari yang saya lihat di TikTok ini. Kalian berdebat soal agama. Ayolah, come on. Kita tinggalkan itu, kita berjuang, gitu loh. Kita eratkan silaturahmi kita. Perbedaan itu sangat indah, saudara-saudaraku. Ngapain kita berdebat masalah begini? Toh kita nggak makan dari sini kok. Ya, kalau kita mau masuk surga, udah lakukan yang terbaik kepada saudara-saudaramu. Nggak usah kau hujat si A, hujat si B. Ya, kau berbuat baik saja. Ya, upahmu besar. Nggak usah kau senggol sini, nggak senggol sana. Ketika orang lain berbuat salah, nggak usah kau protes, itu urusan dia dengan Tuhannya. Itu loh, imani saja imanmu. Apa tujuanmu hidup di dunia ini? Cukup Pak? Iya kan? Cukup? Enggak, sebentar dulu. Apa tujuanmu hidup di dunia ini? Kalau kau pengen masuk surga, lakukan yang terbaik. Hormati orang lain, biar kau dihormati. Kalau kau hujat orang lain, ya orang lain pasti menghujatmu. Itu loh. Apa yang kau buat, apa yang kau tanam kepada orang lain, ya itu yang kau tuai, kau bertuai, gitu loh. Ya makanya ini semoga menjadi masukan dari saya untuk saudara-saudara saya, apalagi kita sesama Batak. Tolonglah, kita malu sama orang-orang Jawa.
Mereka itu agamanya sangat kuat, tapi nggak pernah kayak gini. Jangan mereka. bawa suku, Pak. Jangan bawa suku, jangan bawa suku, jangan bawa suku. Ya jelas. Ya karena yang berdiskusi di sini saya lihat orang Batak semua di sini. Malu kita sebagai orang Batak. Ya, persatuan kita itu kuat loh. Jangan mau dipecah belah gara-gara begini, saudara-saudaraku. Yang sudah terjadi ya sudah terjadilah. Kita introspeksi diri masing-masing. Kita terapkan, Tunggu ya, Pak, kita sampaikan gantian ya. kepada anak-anak kita hal-hal yang positif. Gitu loh. Jangan kita selalu sangkut pautkan, oh jangan itu haram, itu kafir. Ayolah, come on. Untuk apa kita bahas-bahas begitu? Kita bersaing ya secara sehat. Cukup ya Pak, gantian ya. Ah, udah itu aja dari saya. Silakan Mbak Nora dulu baru saya. Silakan. Bang Andi, silakan Bang Andi. Bang Andi kan tadi udah nyimak. Silakan Bang. Ya, Pak, bukan katanya Pak, tapi faktanya. Faktanya adalah Lembaga Bible Indonesia menerjemahkan banyak memakai istilah Al-Quran yang salah gunakan, terutama tadi Anda ngomong masalah kafir. Kafir itu dari Al-Quran Anda pakai. Kata kafir itu tidak ada di Bible. Itu fakta, bukan lagi katanya. Satu. Kedua, cara misionaris ini terorganisir secara kelembagaan melalui STT, misionaris tepu-tepu dan menista. Bukan lagi katanya, faktanya. Contoh, mereka datang mempergunakan istilah-istilah Islam disalahgunakan. Mereka datang dengan membawa Bible yang sengaja dimirip-miripkan dengan Al-Quran. Jadi ini bukan lagi katanya Pak, tapi faktanya. Kalau Anda melarang orang diskusi lintas agama, Anda salah alamat di sini. Ajaran Islam itu Pak dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi meluruskan yang mungkar. Siapa yang mungkar itu? Yang mungkar adalah Lembaga Bible Indonesia yang Anda sebut Alkitab. Tengok Pak, tengok itu terjemahan. Sampulnya dibawa Belanda, Bible diganti menjadi Alkitab. Aturan Theos atau Dewa diganti menjadi Allah. Apostolos diganti menjadi Rasul. Fakta Pak, fakta Pak. Jadi abang jangan bilang katanya-katanya, tapi ini fakta, begitu. Itu dari saya Mbak Nora lagi, silakan. Oke, boleh saya tanggapi sedikit? Silakan. Oke. Sekarang gini aja. Oke. Kalau kalian tidak terima dengan hal seperti itu, ya udah silahkan kalian protes ke sana, ya. Ke Lembaga Bible Indonesia. Udah, demo aja ke sana kalian rame-rame. Jangan di TikTok seperti ini, ya. Kalau kalian oke, kalau kalian punya nyali, udah datangin aja ke sana. Berdebat sama mereka di situ. Jangan di sini. Bukan di sini tempatnya. Ya, datang aja ke sana, ya. Protes di sana, demo kalian habis-habisan di situ. Ajak mereka berdebat. Jelas kan? Ya kalau kalian tidak terima, gitu loh. Itu aja dari saya. Sudah lebih Itu aja. Terus abang sama ini ngapain? Anda mempergunakan barang yang salah terjemah. Anda sendiri diam aja di tempat. Kenapa suruh kami yang demo? Sekarang begini. Anda dong yang protes. Anda sendiri loh. Ngapain saya protes? Karena menurut Ya berarti saya ntar dulu gantian. Saya pernah bermasalah dengan saudara saya. Berarti Anda Walaupun bahagia saya tidak- dong. Anda bahagia dong dengan penipuan terjemahan. Anda bahagia gitu. Ayo, Anda bahagia dengan penipuan terjemahan? Anda bahagia? Kok kami? Kau yang korban kok terjemahan kami disuruh demo. Ada aja kau. Jawab Pak, Anda bahagia nggak dengan penipuan terjemahan? Jawab. Kenapa diam? Bahagia dengan menipu-nipu gitu? Nggak boleh gitu Pak. Anda salah alamat. Anda perhatikan kalau udah berapa dari saudaramu Kristen yang menista agama kami. Secara kelembagaan, secara personal, secara organisasi itu loh Pak. Terstruktur masif. Udah banyak yang DPO menista agama Islam. Kemana kau tidak bersuara? Anda salah suara di sini. Itu si Udin suruh pulang bertanggung jawab. Itu si Pak Ujong suruh pulang bertanggung jawab. Itu loh. Udah berapa saudaramu yang menista agama Islam? Kenapa bersuara di sini? Aja.
Ya. Sekarang begini aja bos. Ya, nggak bisa jawab kan? Begini aja, nggak bisa jawab. Dengarkan dulu. Tadi katanya ditanya ya saya jawab. Ya, jawab. Pertanyaannya apa? Sekarang begini aja. Pertanyaannya Kalau apa, Pak? Anda merasa, tadi kan Anda bertanya kepada saya, sudah berapa saudaramu yang Kristen menista agama saya? Itu Iya. kan pertanyaan saudara kepada saya. Sekarang Ya, saya silakan. jawab. Kalau Anda merasa agama Anda dihina, ya monggo, kita kan negara hukum. Silakan laporkan ke sana saudaraku. Siapkan bukti-buktinya. Beres kan? Bukan di sini solusinya. Bijaklah berpikir kawan. Ya, jangan mau terprovokasi. Itu loh. Kalau Anda merasa agama Anda dihina, laporkan. Siapapun, tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Mau presiden pun, kalau dia bersalah tetap hukum. Ya, udah selesai perkara kawan. Bukan begini kita malu kita bos, dilihat orang. Iya kan? Ngapain kita teriak-teriak di sini ribut-ribut ini mempermasalahkan si ini si B. Dia menghina agama saya. Urusan dia dengan Bang Tuhan Andi dia. mau menanggapi Bang? Ya. Urusan dia dengan Ya, Tuhan dia. Kalau gantian dia aja, silakan. berbuat dosa kepada saudaranya. Ya nanti setelah dia Izinkan meninggal, saya menanggapi itu doa pas. Izinkan saya menanggapi statement Anda yang barusan. Kenapa kalian berkuar-kuar di sini? Saudara Kristen Anda menghujat Nabi saya, menghujat Allah saya, ya, mengotak-atik Al-Quran dengan hadis saya sesuka hati mereka. Mereka mempelintir ayat-ayat Al-Quran saya, mempelintir hadis saya tanpa adanya ilmu di room seperti ini juga, Pak Doa Pas. Oke, Bu Nora. Jadi ketika saya scroll, Nih, dengarkan sebentar, dulu. Dengarkan izinkan dulu. saya ngomong Dengarkan. karena dari Ini tadi sedikit- saya sedikit diam, doang. saya Ini kalimat menghormati saya sedikit Anda. doang. Tolong, izinkan saya ngomong. Saya belum selesai. Kenapa ketika saya mengatakan seperti ini, Nora, tolong dengarkan Pak Doa Pas, ya. Jangan tutup mata Anda itu sebelah. Mending sebelah ditutup, tetapi kalau bisa, jangan ditutup dua-duanya. Ya Pak Doa Pas ya. Kenapa saya mengatakan seperti ini? Di room seperti ini saudara Anda itu menghujat Agatha, Paul Zong, Taipudin, RK, bahkan yang lain yang sudah buronan DPO, mereka menghujat di room seperti ini. Terus ketika saya scroll, saya dengan seenaknya dengan leluasan mendengarkan hujatan mereka. Ketika saya mau membantah hujatan mereka itu, terus kamu mengatakan, hei, jangan dikomal seperti ini, laporkan saja. Weh Pak, harusnya kalau memang kau toleransi, ya, kalau kau memang katanya indahnya perbedaan itu, Nora, kau laporkan saudara Kristenmu. Hei saudaraku, kenapa kau menghujat sesembahan umat muslim? Kenapa kau menghujat nabinya orang muslim? Kenapa kau mengkaji-kaji Al-Quran dengan hadis? Padahal kau tidak punya ilmu. Lah, sudahkah kau masuk ke rumah mereka seperti itu? Pak Doa Pas, jangan Anda menutup mata Anda. Seolah-olah kami muslim ini selalu mengkaji Bible. Demolah kalian di sana, Nora. Demo muslim di sana. Kalian sudah mengambil istilah di dalam Al-Quran, terus seenaknya dengan damai sejahtera kalian memakai kata Allah, anak domba Allah. Terus kami yang merasa memang sudah dinistakan nama sesembahan kami yang demo. Hei, tolong bilang sama LAI, saya sudah bilang. Tolonglah LAI. Kalian kan sudah prof di situ. Gunakan Theos, dewa, bukan Allah. Kalau Kristen bijak, ya, barang saya dimalingkan sama kalian. Terus kalian seenaknya aja begitu memakainya. Saya marah. Terus kok bilang, ya Nora begini aja. Pak Doa Pas, tolonglah Pak Doa Pas ya. Saya rasa Anda itu berilmu tinggi lah daripada saya. Saya itu cuma tamatan SD Pak. Tapi kalau untuk masalah seperti ini Pak, saya rasa sudah masuk ke dalam pikiran Bapak. Saudara Anda menghujat di room seperti ini, tapi kau menentang muslim mengadakan room seperti ini. Nasihati dulu intern Bapak.
Saya akan nasihati anak saya, keluarga saya. Tidak mungkin saya nasihatin orang, Pak. Kalau anak saya nakal, saya didik anak saya. Tidak mungkin saya didik anak orang, Pak. Tolong bilangkan kepada saudara Kristen Anda, ya. Tolong bilangkan. Jangan menghujat nabi saya. Saya sudah bilang setengah jam yang lalu, saudara Kristen Anda mengatakan nabi saya binatang. Anak saya dikatakan binatang aja saya tinju loh, Pak. Apalagi nabi saya, Pak. Saya tidak terima. Kalau Bapak merasa tidak senang juga, silakan Bapak turun. Turun. Anda yang minta naik, saya naikkan. Saya menerima, saya menyambut baik saudara Kristen saya ketika mau berdiskusi. Ayo diskusi, saya bilang. Diskusi yang baik. Jangan ada hujatan. Pakai akal, pakai data. Tapi apa? Ketika mentok, iya, Nabi kau, Muhammad kau binatang. Wih, Pak, lantang kali muncung kalian itu. Siapa itu yang bilang, Bun? Siapa yang bilang? Oten mana Tadi yang barusan bilang? naik. Ada tadi Bunda. Aduh. Jadi datang orang Kristen Kristen Pak, mengatakan itu. di bawah apa? Kenapa? Pak De? San Estetinias. Bagaimana Sepertinya dengan sih Setenias, Pak? lulusan STTNIAS tadi itu. Di dalam STT mempelajari Islamologi, Pak. Tapi apa? Kebencian, hujatan, perpecahan akan dibentuk mereka, Pak. Jadi Bapak mengatakan perbedaan itu indah, Nora. Indah seperti apa, Pak? Sekolah tinggi kalian saja, teologi kalian saja sudah menghujat Islam kami. Apa seperti itu, Pak? Ya, tolong, Pak. Turun Anda masuk ke roomnya si Bom Bom. Masuk ke roomnya si CP. Ke Lina Wijaya. Ke si Faith. Semua masuk ke room Kristen. Kasih tahu. Jangan kalian hujat. Jangan kalian menghujat. Itu umat muslim punya sesembahan. Begitu, Pak. Baru saya salam hormat sama Bapak. Ya, terima kasih ya, Pak. Tolong kepada saudara Kristen Anda ya, Pak. Oke. Jangan menasihati kami. Oke, saya minta Silakan. waktu 1 menit. Assalamualaikum, Ustadz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Es krim ini Kristen atau Muslim? Kristen. Kristen. Oke, tutup dulu Mip. Niki, Kristen atau Muslim? Kristen dong. Kristen. Oke ya. Ada yang minta naik Kristen satu lagi ya. Saya naikkan sebentar. Saya iklan dulu. Khusus biar Nggak usah dulu dinaikkan banyak-banyak. Nggak usah dinaikkan siap. buah meme itu. Nanti Siap, apa? siap. Oke, siap. Untuk yang itu tolong di tap-tap Komal biar kuat. Tadi udah mau jatuh loh. Di tap-tap kuat lagi Komal yang paling ya, biar kuat. Tolong di follow akun di atas dan jangan lupa di follow YouTube ya. The Real Farusianipar 44 dan Sugi Kristologi dan Handi Silebes dan Baluap TV dan disiarkan juga di YouTube Mbak Natalia Iriani. Dan jangan lupa Bang Dalbo. Lanjut Ustadku. Ya, jadi maksud dia tadi itu ibaratnya kita itu perang, kita jangan lawan. Kamu diem aja, biar kami gebukin kamu, gitu kan maksudnya kan? Sebenarnya orang-orang ini sedang panik. Ketika debat nggak pernah menang karena memang mereka nggak berdata. Ya, hampir tiap malam banyak orang yang bersyahadat. Mereka ini panik. Jangan begitu. Jangan begitu. Tapi kalian nggak pernah ngomong sama sesama kalian. Kenapa? Biar mereka bisa gebuk kita. Kita lengah, diem. Nah, itulah yang diinginkan mereka. Lanjutkan terus, walaupun para celeng tidak menyukainya. Terima kasih. Tuh, lanjutkan. Gini ya. Dia kan dari segala hal dia yang memulai loh. Dia yang memulai. Lah kita sebagai yang berdiri di kebenaran, siapa takut? Silahkan kalian. Ya, selama napas masih di kandung badan, selama mulut masih bisa berucap, insya Allah kami masih tetap akan di jalur ini ya. Dakwah, membentengi saudara-saudara muslim kami yang sekiranya mungkin belum terpaham dengan kekristenan ini ya. Terus terang dulu sebelum kita terjun ke dunia diskusi ini, saya buta tentang kekristenan ya. Kok Tuhannya mereka ini berdarah-darah, disalib, kok ini kok yang disembah, ada apa ya? Nah, ketika aku mulai melirik
diskusi lintas agama ini, oh aku paham, oh begitukah keimanan mereka. Lebih dalam kita apa artinya ya, semakin yakin dengan Islam kita ini. Islam lah kebenaran itu ya, hanya Islam yang diridhoi di sisi Allah. Nah itu teman-teman ya, jadi jangan apa ya teman-teman Kristen, kalian harus menerima ini karena kalian yang memulai loh. Kalian yang memulai dengan segala hujatan-hujatan itu ya. Kami tampil untuk meluruskan, membentengi saudara-saudara kami. Itu ya, silakan. Itu tadi Bapak salah bentar Bang, salah masuk room. Mestinya sebelum ke sini dia ke room penghujat dulu. Ina Wijaya telat ke si Agatha, si Udin masih berkoar-koar. DPO loh, DPO masih ditemani ngobrol. Tidak ada satupun Kristen di Indonesia. Udin, baliklah mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Malah didukung. Salah masuk di sini Anda ini salah masuk. Salah masuk. Kita suruh berhenti. Nenek mau kiper lah suruh kami berhenti. Enak aja lu suruh berhenti. Ya silakan disambut. Ya. Oke, alhamdulillah Bang Andi seperti biasa Bang Andi apa ini tukang ituin, saya tukang nenekkan orang seperti biasa Bang Andi. Lanjut Bang Andi. Ya, tadi dia ngomong, apa kalian nggak malu seperti ini? Kok malu? Sedangkan yang nyolong istilah-istilah Islam saja mereka nggak malu. Ya kan? Mereka yang melakukan kristenisasi dengan cara licik aja nggak malu. Kenapa kita malu? Yang kita lakukan ini mulia karena ada perintah di dalam Al-Quran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini umat yang mulia. Caranya kamu dakwah, sampaikan yang ma'ruf, cegah yang mungkar. Wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan berimanlah kamu kepada Allah. Kemuliaan yang didapat di dalam Islam dengan cara berdakwah. Itu Ali Imran 110. Kenapa kita harus malu? Kita nggak nyolong punya orang, kita sedang membentengi saudara-saudara kita dari upaya pemurtadan, kita sedang meluruskan ya ajaran-ajaran yang dibengkokkan. Kok malu? Apa yang kita malukan? Seharusnya kalian yang malu. Kalau tidak pakai istilah-istilah Islam, agama kalian nggak akan berkembang di Indonesia. Makanya kalian pakai istilah Islam, ada Allah, Alkitab, Rasul, Nabi, iman, syafaat. Ya, kalian comot semua, kalian nggak malu. Kenapa kita harus malu? Gitu loh. Tanpa pakai istilah Islam nggak laku agama kalian. Coba orang-orang Islam yang awam-awam itu, ayo kita nembah teos. Apa teos ya? Itu yang disampaikan oleh apostolos. Apalagi itu? Di mana itu? Di Biblos. Nggak laku dah, nggak laku. Percaya kau? Pakailah istilah-istilah Yunani kalau laku. Nggak bakal laku. Sok-sokan nasihati. Perbaiki dulu kalian tuh. Kembali kalian ke istilah-istilahmu yang asli, baru kita berhenti debat. Tapi kalau istilah Islam masih kalian pakai, sampai leher jadi taruhan, saya nggak akan mundur. Gitu. Silakan, monggo dilanjut diskusinya. Halo, malam. Ya. Mau bawa topik apa nih? Ya, maksud saya seperti ini, Bang. Mungkin kita bisa agak mengurangi. Jadi setiap komal-komal yang komalnya itu agama Islam, ya cukup di Islam saja yang bisa naik, Bang. Kalau saya rasa kalau seperti itu tidak akan ada pergeseran atau tidak ada perkelahian lagi pendapat atau segala macam. Kalau untuk abang bilang mendakwah itu kan memang harus sesama muslim toh? Tidak. Orang Salah. Berdakwah itu kepada orang kafir, Bang. Ayatnya jelas. kan Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bentar dulu. abang. Jadi apakah Loh, menurut yang Quran. kafir ini mau menurut gini? Itu kan menurut abang. Jadi kalau menurut kami, Menurut Quran, bukan menurut saya. Gantian. Iya. Jadi gini,
Menurut Jangan Al-Quran, diribut lah. Satu-satu bentar bang, ngomongnya. bentar bang, ya bentar ya, saya ngomongnya. Jadi menurut Al-Quran, tentu kita kan patuh terhadap perintah yang ada di dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara yang baik dan bijaksana. Itu yang dianjurkan Al-Quran. Jadi bukan kepada orang Islam kita berdakwah. Kepada orang Islam itu sifatnya itu takrir, mengingatkan. Kepada orang kafir kita berdakwah, ajak manusia ke jalan Tuhanmu. Kalau orang Islam tidak perlu kita ajak lagi ke jalan Tuhan kita, karena mereka sudah di jalan Tuhan kita. Di situ ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Orang-orang kafir ajak ke Islam. Jadi dakwah itu kepada orang kafir, bukan kepada orang Islam, bang. Gitu bang ya. Itu menurut abang, menurut kami juga seperti itu kan. Selamatkanlah domba-domba yang hilang, orang-orang yang tidak percaya akan Yesus. Tapi jangan pakai istilah Islam kalau mau. Karena Yesus adalah keselamatan. Sama toh? Iya sama, tapi jangan pakai istilah Islam. Istilah Islam yang mana bang? Kasih tahu Pak De. Yang Allah itu. Saya Banyak. pernah baca. Sampulnya, Banyak, sampulnya Bang. entar dulu. Muslim Sampul pun dulu deh muncul. Pak De, sampul dulu. Itu Orang Alkitab Arab artinya sudah apa bilang itu? itu, toh. Wis, sampul dulu, diam dulu, sampul. Itu Alkitab dapat dari mana? Bukan, kalau itu saya nggak terlalu paham tentang itu. Ya Bang. udah turun kalau Tapi nggak paham, ngapain diskusi kalau nggak ada ilmu? Baru pun satu lagi untuk Kak Nora ini, Kak. Kita mungkin Alkitab ya, dulu dari mana itu? Kok nggak tahu kau ngomong ah? Kakak kan dulunya Kristen. Saya rasa juga ketika kakak lahir pasti Pakai ngajarin lagi. didoakan sama opung kakak atau mama kakak gitu kan. Janganlah sekarang itu kakak seperti ini. Kalau Bukan kakak tempat mau curhat. berdakwah, Seperti ini apa? Nora kenapa rupanya? Ada apa? Ada yang salah dengan Nora? Kalau Nora salah, saya orang pertama kali negur. Ketika saya melihat sesuatu yang agak melenceng, saya tegur, tanya Nora. Langsung saya DM, langsung saya chat. Bukan kamu yang nasihati. Selagi Nora ini masih lurus, apa yang salah? Nggak ada yang salah yang dilakukan Nora, masih sesuai realnya kok. Betul. Silakan Islam, apa yang mau disampaikan Islam? Assalamualaikum Bang Dio. Waalaikumsalam. Bang Dio, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut abang-abang. Oke. Stay back di sini ya dia. Nanti kasih data dia itu. Siapa bangku? Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Malam bang. Yang mau saya sampaikan itu adalah bagaimana tadi teman-teman di sini, baik Nora dan teman-teman yang lain mengatakan misionaris banyak mengkristenkan, bahkan terstruktur. Saya itu agak aneh menurut saya, karena di keyakinan kami itu manusia tidak bisa membuat orang lain jadi pengikut Kristus atau jadi Kristen, tetapi Kristus yang memilih mereka. Kalau kita bilang mengkristenkan, masalah memurtadkan, itu mungkin akan kita lihat data di Mentawai. Cara-cara ekonomi itu adalah cara-cara kotor juga dari agama seberang gitu. Jadi kalau dibilang memurtadkan, justru di Komal ini orang-orang yang murtad dari Kristen yang banyak nih. Ada si Anipar, ada Aritonang yang dulunya Kristen dimurtadkan. Aku nggak tahu mereka murtad karena ekonomi atau karena apa, karena dilarikan oleh pacarnya atau apa ya. Itu Anda terlepas tanya dari aja situ. dulu, sebentar saya potong dulu. Oke. Anda tanya dia itu, kami mempengaruhi, dengerin dulu. Anda tanya pada mualaf, tanya dia, apakah kami mempengaruhi dia memeluk Islam? Tanya dia, coba. Coba tanya. Mohon jangan di framing orang bersangkutan, ada ditanya langsung ya, jangan di framing. Tanya langsung aja tuh, jangan Pak di framing, Muhammad. tanya langsung, jangan di framing. Jangan di framing, tanya langsung. Saya sama itu nanya orang. kalau begitu. Bunda Nora mualaf itu, apakah kami mempengaruhi Anda? Jawab. Tidak sama sekali. Saya mualaf tahun 2003, belum ada TikTok. Itu dengerin tuh jawabannya tuh. 4 bulan, 5 bulan setelah saya mualaf baru saya menikah. Saya mualaf karena pendeta saya sendiri, Pak Islam. Pendeta saya sendiri yang membuat saya jadi mualaf, ya. Itu saja. Iya, terlepas dari gimana-gimana, tapi berita kalau kita lihat itu ya di Mentawai,
di Papua itu adalah cara-cara, itu bukan rahasia umum lagi ya. Di mana apa? Ada apa di Mentawai, Pak? Bawa aja, apa datanya? Datanya dibawa. Apa datanya di sana? Baca aja di Google banyak ya. Kamu nggak bawa data, suruh membaca. Di mana sih bawa data suruh Inilah baca? kelakuan wedus ya kayak gini Bang Adi. Wedus gembel. Dia menuduh tapi nggak bawa data, kita yang disuruh menunjukkan. Inilah kelakuan wedus ya kayak gini. Ya, jadi gini loh, orang mau murtad, mau mualaf itu bebas-bebas saja. Cuma caranya dong yang bagus. Jangan hamilisasi, hamili saya. Pura-pura masuk Islam, dihamili, nanti punya anak diajak ke Kristen seperti yang terjadi di Samosir kemarin, yang baru saja diselamatkan oleh api sumut. Ya, janganlah seperti itu. Kabarkan. Playing victim ya. Playing victim dari mana orang? Faktanya ada kok, gimana sih? Padahal pelaku. Saya kasih contoh, Islam nih kejahatan. Nih. Saya kasih contoh ya. Nih pendeta Risuli Kudus. Dia mendatangi orang-orang Islam nih. Tuh. Udah cukup bunda, udah cukup. Nanti kena copyright, udah. Itu sebentar dia doakan itu secara karesteng. Orang Islam didoakan Coba secara tanggapi. karesteng tuh. Islam, coba tanggapi itu Pak, apa maksudnya itu Pak? Tanggapi Pak, itu data loh, bukan suruh cari di Google. Datanya udah ada, silakan Pak, tanggapi. Ya, lucu rasanya. Jangan nangis Pak, tanggapinya, jangan nangis. Kok nangis? lucu rasanya gitu. Oh, lucu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya bilang tadi kan keyakinan kami manusia itu keyakinan Tanggapi kami itu Pak, jangan bilang lucu, tanggapi dulu itu video. tentang Tanggapi Pak. orang. Tanggapi di video. Keyakinan kami manusia tidak bisa mengkristenkan orang. Itu keyakinanmu, Nah, tapi kalau faktanya misalnya bagaimana? Faktanya di lapangan Kalau misalnya bagaimana? Dengan cara tipu-tipu kalian menyebarkan agamamu. Tanpa tipu-tipu agamamu nggak laku. Rekam nih ya, rekam kalau nggak percaya. Kenapa saya bilang begitu? Karena untuk menyebarkan Kristen harus pakai istilah-istilah Islam. Padahal mereka tidak percaya Allah itu Tuhan, tapi dipakai oleh dia. Ketika dia sedang ingin menginjili, ingin mengkristenkan orang Hindu, nama Tuhannya berubah jadi Sang Yang Widi. Gitu loh. Silahkan Anda mau memurtadkan orang Islam, tapi coba jangan pakai tipu-tipu. Pakailah istilah-istilah Kristen. Ajak mereka nyembah apostolos, Theos. Ini loh kitabnya Biblos. Jangan pakai Alkitab. Alkitab itu nama lain Al-Quran. Di mana ayatnya? Al-Baqarah ayat 2. Dalikal kitab. Ya, jangan pakai Allah. Allah itu Tuhannya orang Islam. Jangan kau pakai di situ. Jangan pakai iman. Iman itu ada di dalam Quran, nggak ada dalam Bible kata iman. Coba kembalilah kalian ke jati diri kalian. Jangan pakai istilah-istilah agama lain. Mampu enggak? Mana mampu. Oke ya, tadi Mampu enggak? teman-teman bilang kami yang panik karena banyak bersyahadat tiap malam. Terus kalau nggak pakai tipu-tipu nggak laku. Tapi justru kalian yang panik dengan kata misionaris dan Kristen, kan itu yang saya ketawain gitu loh. Kan itu berbanding terbalik. Bukan gitu. panik. Bukan panik, Bang. Kalian Anda salah bilang kalau kami panik. karena banyak yang bersyahadat tiap malam gitu loh. Kan tadi Biblenya ini Bibelnya ini bilang Kan kami nyebut panik kitabnya sendiri karena aja banyak nggak bersyahadat becus. tiap malam. Gitu. Jadi Iya, memang tapi- kalian itu panik, makanya melarang Kalian kami sedang untuk membahas bagaimana berdebat di sini, misionaris untuk dan diskusi di sini. Kalian bilang nggak akan laku kalau nggak tipu-tipu. Tapi berbanding terbalik dengan kalian berkata misionaris yang Kristen dengan ini. Yang panik itu siapa? Jadi itu pertanyaan saya gitu. Aku yang gagal paham atau siapa ya gitu ya. Kemudian masalah klaim istilah ya. Dengar, nyolong Oten, istilah. dengar. Besar dulu Bun. Nenek pun dia Tapi salah lawan saya. Masa main keroyok? Kristus. Nah, kembali lagi bersama saya Masa di main nama keroyok sih, Tise, Bunda? bersama nenek saya, simak dulu Bang. nenek Kalau saya dengan Bakti Bible. yang ada di Patemon, Kurung Kremanceng lagi Pak.
Ada nggak orang Islam yang kayak gitu? Terima kasih buat hamba Tuhan ya. Banyak. Matur sekelangkong ke Bang. Tunjukkan bang, dalilnya mana bang? Kalau banyak tunjukkan videonya bang, kayak kita bang. Jangan cuma gonggong bang, di sini bang, pakai data bang. Putri Pamekasan, Tuhan balas, Tuhan balas. Temanmu saja udah bilang tadi tiap malam banyak bersahadat. Tuhan Yesus. Bersahadat bukan kita mempengaruhi dia bang, Bukan data. tapi karena mereka kalah debat. Gimana sih? Puji Tuhan. Kalah debat. Terus yang ini bukan karena kalah debat. Ini debat, ini namanya begini debat itu. Lo ngerti enggak sih? Bentar. Ini saya izin ngomong dulu sebentar. Tadi yang ngomong Saya sama ngomong ya, social framing siapa? selanjutnya sedikit lagi ya. Yang ngomong framing di sama social framing itu siapa tadi? Dia itu Dia nih Bang Len ini. Framing ya. Ini yes. Saya nggak ada keluar dari mulut saya. Kau tadi ngomong ya. Itu Nggak ada framing. istilah framing aja, nggak ada keluar dari Buktikan mulut itu saya. framing, Ya. buktikan itu framing, buktikan. Kutunggu, buktinya mana? Kau bilang itu framing, mana Saya buktinya? nggak ada istilah framing dari mulut saya. lupa dia bang, lupa dia, ngelak dia bang. Tadi ngomong dia. Apa buktinya? Hah? Bisa diputar Saya- ulang ya. Saya yang turun langsung. Nih. Lari dia. Pertanyaannya. Orang dia yang ngomong framing tadi. Rumah sakit mana? Waalaikumsalam. Siap. Bentar ya, saya cari rumah lagi sakit ya. Mana? Oten ya. Rumah sakit Mereka mana? sebentar, dia protes, dia mengatakan bahwa hampir setiap malam banyak yang bersyahadat. Ya, iya, itu kan karena kita menipu-nipu apa ya namanya ya, menipu-nipu supaya dia bersyahadat. Enggak, itu atas kesadaran sendiri bahwa dia selama ini salah menuhankan anak orang, akhirnya dia bersyahadat. Beda dengan kalian yang kiri kanan membawa indomisasi segala macam, menipu, membodohi orang. Tadi tuh nenek-nenek pun tadi dibodohi, disuruh menerima bantuan, kemudian didoakan dalam nama Yesus ini dan itu, haleluya. Itu kan namanya nipu, membodohi orang. Jadi, Kalau yang setiap malam bersyahadat itu, itu kesadaran sendiri, tersadar selama ini dia tertidur, dibodohi, gitu. Lanjut. Jadi begini, Mungkin ini karena pengalaman saya. ketakutan kalian ya kalau Ini. masalah bantuan seperti itu. Diam dulu, saya mau ngomong. Saya mau ngomong. Satu, ya. Satu-satu lah. Saya mau ngomong, ini saya ngomong udah kok sama saya aja sekarang. Ya, saya mau ngomong. Di Rumah Sakit Advent Bandung, ya, ada seorang muslim yang sekarat. Dijanjikan akan dibebaskan semua biaya pengobatannya sampai sembuh asal dia mau menerima. Ya. Ibu itu tidak mau terima, akhirnya hidup ibu itu tetap meninggal dalam Islam. Nah, itu modus atau bukan? Coba jawab. Saya bisa buktikan, orangnya masih hidup sampai sekarang, anaknya. Saya jauh-jauh dari Jakarta ke Bandung untuk Nggak ada yang modus ya. Coba. Nggak ada yang Apa modus dong itu namanya? itu. Apa dong? Ya kan udah jelas-jelas tahu Lunasi rumah biaya sakit pengobatannya asal mau terima Kristen. Nah, terus jadi kalau rumah sakit Advent boleh begitu? Saya nggak bilang boleh. Saya nggak tahu aturan tadi di kau rumah bilang sakit bukan modus. Advent seperti apa. Loh, pertanyaan Jadi saya, ada bilang nggak nggak rumah bisa sakit bilang Islam itu yang begitu? modus. Ada nggak rumah sakit Islam yang begitu, yang kalau orang Kristen masuk, orang non Muslim Nggak masuk, tahu, saya bukan dibebaskan ahli biaya statistik pengobatannya? rumah sakit Islam. Hah? Saya bukan ahli Nah, statistik. kalau rumah Anda bukan sakit ahli Islam statistik, yang kenapa tahu Anda berapa bisa bilang, rumah Anda sakit. bisa bilang kami takut? Kenapa Anda bisa bilang kami takut kalau Anda bukan ahli statistik? Ngomong sama roh celup. Ini saya ngelawan sama manusia atau sama teh celup sih? Sama kecoa. Dia mau framing itu Bang Glenn, itu dibilang turun-turunkan. Dia mau framing itu. Itu masalah itu Bang Glenn, masalah data tentang yang disebutkan di Mentawai. Itu kami punya datanya Bang Glenn. Itu ngomong ngawur dia itu. Kami kerjasama dengan atas Arab Saudi untuk mengirim para dai setiap tahun ke Kepulauan Mentawai. Itu nggak ada pakai cara-cara licik, ngaco dia itu. Justru yang pakai cara-cara licik itu justru kristenisasi di Kepulauan Mentawai itu.
Tinggal pilih aja di pulau mana yang dia mau. Fitnah dia itu di Pulau Sibero, Pulau Sipora. Ya, dulu rumah saya dijadikan tempat ngumpul para misionaris sebelum diberangkatkan keluar dari Bandung. Karena dulu mama saya adalah salah satu pendananya. Tuh, Ya. Mama saya satu pendananya. Ditanya, kamu mau kemana? Target kamu berapa jiwa? Pergilah, ini dana. Kamu mau kemana? Target kamu berapa jiwa? Ini dana. Cabut. Ya itu rata-rata yang mau dia berangkatkan itu adalah calon pendeta atau pendeta muda. Nah, iya, justru yang pakai cara licik mereka, Bang Glenn. Di Mentawai itu segala cara. Tinggal dipilih aja di Pulau Siburu, di Pulau Sipora, di Pagai Utara, Pagai Selatan. Semua cara mereka lakukan. Mau cara-cara licik. Kenapa pula kita yang dituduh cara-cara licik? Justru mereka. Agak lain gue tengok tuh si Islam tuh ngomong sembarang aja yang nggak ada data. Untuk saudaraku yang muslim, tolong tarik permintaan biar kita pilih yang Kristen, tolong ya. Tolong saudaraku tarik dulu. Saya ini sampai saya buka profil semua ya. Tolong ya saudaraku tarik dulu permintaan yang muslim. Insya Allah nanti kalau guru-guru kita nggak ada macam tadi kita naikkan semua. Tolong tariklah yang saudara muslim buat permintaan naik. Tolong tarik semua dulu permintaannya. Biar saya naikkan dulu yang Kristen. Ya, hanya satu kursi untuk Kristen. Nanti kalau seandainya datang Gurunda Juma, saya turun. Wallahi, saya turun. Saya pun tidak mau yang kalau di atas. Kalau datang yang hebat-hebat, saya turun. Apalagi Gurunda datang, saya langsung turun. Saya sendiri yang turun. Ya, untuk saudara Muslim, tolong ditarik permintaannya ya naik. Lanjut Bang Glenn. Saya mau cari lagi dulu. ya itu Islam minta naik buat apa? Nah, kalau naik mau ngomong apa? Kalau ngomong bodoh-bodoh, bohong-bohong, nggak usah ngomong lah. Tolong jujur dong siapa yang menurunkan saya. Di sini kan orang-orang dewasa ya. Jadi jangan seolah-olah saya kabur ya. Jelas-jelas di sana diturunkan moderator. Jujur. Banyak kali Ini kan framing katanya lagi jujur. Kalau enggak ya urusan dia sama Allah. Nggak usah banyak bacot kau di sini. Banyak kali kamu. Enggak, kalau memang nggak mau jujur nggak apa-apa. Tapi di sini saya ngomong apa adanya. Gak usah cengeng-cengeng kau ngomong nggak pakai data, framing turun-turun banyak kali kayak kau di sini. Tolak lagi ketika Kau aja kau pakai fotonya Dr. Zakir Naik aja nipu aja kau di sini. Jujur dulu yang menurunkan saya tadi siapa? Jujur kepala bapak kau aja framing turun sendiri terus minta. Allah, jadi saya karena berperan di Mentawai, bagaimana para yang mana datamu, di mana datamu umat Islam pakai cara licik dakwah di sana, mana datamu? Mana buka datamu? Anak-anak Mentawai. Mana datamu? Mentawai mana kau? Di mana? Di mana kau di Mentawai? Di mana? Di mana? Ada. Ya mana? Ada di mana kau di Mentawai? Di mana? Aku telepon semua nih kawan-kawanku di sana. Di mana? Di Siberut. Di Siberut. Justru kristenisasi di Siberut itu. Coba lihat tuh, iblis ketawa tuh. Di Siberut. Di mana datanya di Siberut? Coba lihatlah. Di Siberut itu ada 33 orang semua sekaligus kalimat syahadat. Itu jelas-jelas bukan rahasia. Mana datamu kau mengatakan umat Islam pakai cara-cara licik ke sana? Mana datamu? Lihat aja di Google. Bukan bapak kau lagi. Masa ngomongnya lihat aja di Google, ngaco kali nih orang ini. Saya karena nggak bisa tunjukkan, saya nggak bisa menunjukkan. Iya karena kau pembohong kau, pendusta kau. Jadi gitu ya. Masalah begitu apa? Mana datamu? Coba mana datamu? Buka datamu. Umat Islam pakai cara-cara licik di sana. Mana datamu? Saya nggak bisa tunjukkan data. Saya iya karena kau pembohong. Ongkem, kamu sudah kundang, udah bisa ongkem kamu, ongkem, udah yang udah kundang, kamu bisa ongkem, udah aku tengok, bisa ongkem, gak usah menipu, ongkem, tunjukkan datanya. Gak usah nipu-nipu kau. Nggak bisa. Nggak bisa kau nipu-nipu di situ. Kami punya datanya. Jangan. Udah. Kau buka datamu, kau katakan umat Islam pakai cara-cara licik dakwah di sana di mana? Pura-pura turun aja kau. Ntar minta naik lagi. Kemudian ngomong banyak bacot aja kau. Nggak ada itu teman-teman
umat Islam tidak pernah pakai cara-cara licik di Mentawai. Nggak pernah, alhamdulillah. Mereka yang masuk Islam, mereka yang minta, bahkan kita kekurangan dai ke sana. Kalau teman-teman mau tahu. Apalagi di kepulauan-kepulauan yang aku sebutkan tadi, yang susah listrik, yang kadang malam nggak ada listrik, kekurangan dai malah kita. Mereka yang membutuhkan kita datang mensupport karena masuk ke pedalaman. Bayangkan, teman-teman kita 1 bulan full meninggalkan anak istrinya untuk dakwah ke sana. Ramadan pula itu, coba bayangkan. Cara-cara licik, enak aja kau ngomong cara-cara licik. Ngomong ada data, enak-enak aja kau. Ayo ada data kita, aku buka data, kau buka datamu, aku buka dataku. Baru kau ngomong enak sembarangan di situ. Nggak bisa bertanggung jawab, kabur. Habis itu kau naik, kau bilang kami turunkan. Alah, tipu-tipu kau, fotomu aja kau pakai fotonya Dr. Zakir Naik. Itu aja udah nipu kau. Plot, selamat malam. Agama apa? Plot, selamat malam. Agama apa? Plus. Plus, selamat malam. Agama apa?